puasa tidak sampai 1 bulan lagi ya, tanggal 11 ya, bulan 6 bulan 3 insya Allah. Yang perlu kita garis bawahi di bulan Sya'ban ini adat yang memang tidak bertentangan dengan syariat Islam, di mana kita pada rumah itu biasanya ada kata-kata syahadatnya, dosa dan orang tua. Berapa hari sebelum puasa itu biasanya kita ke kuburan, padahal seharusnya jangan nunggu 1 tahun itu pergi kuburan itu ya, isikan kuburnya orang yang telah mendahului kita. Tapi ada kadang-kadang ada yang menggunakan, kadang-kadang ada yang menggunakan. Seharusnya kan yang minggulah ya kita banyak kuburnya orang tua dulu itu tiap tahun kalau puasa kalau orang baru dibopong orang. Katanya kalau dibopong pokoknya dicabut pokoknya kesakitan orang dia. Betul, itu fakta itu tidak ya. Yang kedua yang perlu saya sampaikan di sini, barangkali di tahun kemarin punya tabak puasa yang belum sempat diganti itu ya, limitnya jangan sampai masuk bulan Ramadan berikutnya, jangan sampai masuk bulan Ramadan. Jadi misalkan bulan tahun kemarin tidak kuat kerja atau perempuan dalam bulan misalkan kalau sampai sekarang belum diganti, secepatnya diganti di kabel jangan sampai masuk bulan Ramadan berikutnya. Misalkan tak sempat mampu kabel atau misalkan tidak kuat kerja ataupun perempuan laki-laki bayar fidyah. Bayar fidyah itu 1 hari puasa sama dengan bayar zakat. Berapa zakat? 2,5 kilogram. Tetapi kalau kita dibulatkan itu ambil harga beras. Lalu diberikan kepada siapa? Kepada fakir atau miskin. Fakir atau miskin kepada orang-orang terdekat. Kalau misalkan punya kamar, punya bibi, punya tante, punya om miskin, kasih ke situ. Fidyah 1 hari 1 fidyah. Beda fidyah dan kafarat beda. Kafarat 60 orang fakir miskin dikasih makan, itu yang harganya itu yang sudah puasa, kalau bulan puasa bikin anak siang hari itu harganya berat. Kalau misalkan ini tidak sanggup berpuasa, tidak sanggup lagi membayar fidyah, karena capek, karena suatu halangan yang diberikan masyarakat, itu boleh membayar fidyah. Tapi jangan sampai masuk bulan Ramadan berikutnya. Tetapi fidyah tidak boleh diberikan kepada orang tua sendiri, walaupun orang tua itu orang tua sendiri miskin. Kenapa? Karena kalau orang tua itu bukan lagi menerima fidyah dari kita, tetapi kita kewajiban memberi nafkah kepada orang tua. Coba dipikir Islam itu ya. Fidyah tidak boleh diberikan kepada orang tua, tapi kalau Anda perempuan punya suami miskin, boleh diberikan kepada suaminya yang miskin. Misalkan perempuannya dari bos misalkan, suaminya misalkan kamu misalkan mau bayar fidyah, itu boleh diberikan kepada suami yang miskin, yang kalau ekonominya lebih daripada si istri. Ini bang yang mau bayar fidyah karena abang miskin, abang kira ini saya bayar fidyah boleh. Tetapi tidak boleh haram hukumnya diberikan kepada ibu atau bapak. Kenapa? Karena ibu bapak itu adalah tanggung jawab kita. Tidak boleh juga fidyah diberikan kepada anak-anak kita. Yang menjadi tanggung jawab kita tidak boleh memberikan fidyah daripada kita. Suami kepada istri tidak boleh, istri itu tanggung jawab suami. Tapi anehnya Islam itu ada yang masuk akal, yang dia itu tadi kalau suaminya miskin, istrinya ada ekonominya agak tinggi, ya boleh. Kalau di usahakan
Tetapi kalau kita tak sempat baca Al-Quran, Anda akan mendapatkan pahala daripada Al-Quran, tapi tidak membaca. Yang itu yang pernah saya sampaikan ini. Mumpung masih ada kesempatan, sumbangan untuk YouTube. Jadi kampanye lagi saya, ayo siapa yang punya manfaat, yang mau melapor, infak Al-Quran. Tidak membaca Al-Quran, tapi mendapatkan pahala daripada orang yang membaca Al-Quran, apalagi memasuki bulan Ramadan. Karena nanti tanggal 25 bakal dikirim secara berbeda ke pasar minggu lebih dari 23 orang. Itu berapa minggu itu alhamdulillah banyak persentasenya itu lebih baik, lebih bagus daripada menjalankan dibilang. Mulai saya sama jamaah sama orang-orang saya juga punya kenangan dengan saudara di akhirat. Pak Ustaz, apa kenangan kamu dengan Pak Sulaiman? Kita tanya ya Allah, Pak Sulaiman dulu ngajar kami untuk apa? Untuk Al-Quran. Kamu lupa untuk ya Allah, ikhlas. Alhamdulillah nanti sama-sama masuk surga. Amin ya Allah. Al-Quran akan menjadi penerang orang tua kita. Al-Quran akan menjadi peluas kubur orang-orang tua kita di apa dilihatkan siapa almarhum. Ya, walaupun kita tidak membaca Al-Quran, tapi mendapatkan pahala daripada Al-Quran itu sendiri. Apabila satu ringgit saja, kalau silakan perempuan juga. Kalau untuk satu ringgit saja untuk membaca, katakan diberikan kepada anak-anak pesantren, Al-Qurannya akan diberikan kepada anak-anak yatim piatu menghafal Al-Quran. Itu infak ataupun sedekah kita yang kita akan putus walaupun kita meninggal dunia. Al-Quran itu masih ada, masih dibaca dan orang di masjid, pahalanya akan mengalir terus kepada kita. Kemudian infak atau sedekah kita lihat dulu untuk apa bukannya ikhlas pertama.